Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, ini melanjutkan makalah yang sebelumnya, yang ketiga. Ini kemarin itu kan dawe Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kemarin. Di dalam diri kita itu ada nafsu, ada hawa, ada ya anggota tubuh kita. Tapi juga ada Allah di dalamnya. Lah semua itu hawa nafsu, bahkan iblis, hawa nafsu, anggota tubuh kita itu akan cenderung mengajak kepada kesesatan. Hanya Allah yang mengajak kita, menyuruh kita menuju surganya. Sebagaimana Allah berfirman, qala Allah Ta'ala ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Ulaika, mereka itu, iblis, hawa nafsu, bahkan anggota tubuh kita itu, yad'una ilan nar, mereka mengajak, mendorong, mempengaruhi menuju neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu, sedangkan Allah, yad'u ilal jannati, mengajak menuju surganya Allah, wal maghfirati, dan menuju ampunan Allah. Maka kita harus berupaya agar bagaimana diri kita ini jangan sampai keseret kepada mereka yang selain Allah. Ini faman ajaba iblisa, kelanjutannya makalah yang ketiga, barang siapa ajaba iblisa. Loh, kok muncul. Nah, faman ajaba, maka barang siapa yang memenuhi ajakan. Ajaba bisa artinya menjawab atau menuruti. Maka kalau ada bahasa Arab ijabatud dakwah, artinya apa? Menghadiri undangan. Ajaba juga dia menjawab, memenuhi permintaan juga. Nah, kalau sini kalimat ini faman ajabat iblis, barang siapa yang
mengikuti iblis, nuruti karepe iblis, zahaba anhud dinu, maka hilanglah agamanya. Yang ikut iblis maka ya sudah hilang agamanya. Waman ajaban nafsa, barang siapa yang mengikuti, menuruti nafsunya. Nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek. Dhahaba anhur ruhu, maka hilanglah roh kemanusiaannya. Waman ajabal hawa, dan barang siapa yang menuruti hawanya, dhahaba anhul aqlu, maka hilanglah akal sehatnya. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu, amarahnya, emosinya, maka ya sudah hilang akal sehatnya. Maka seorang hakim kalau lagi marah dia akan bernafsu. Lagi marah tidak boleh memutuskan suatu hukum, karena nanti itu tadi pertimbangan akal sehatnya hilang. Waman ajabat dunya dhahaba anhul akhirah. Waman ajabat dunya, barang siapa yang nuruti dunia, dhahaba anhul akhirah, maka hilang akhiratnya. Kemarin kan kalau dunia itu selalu mempengaruhi untuk memilih dia, melupakan akhirat. Nah, kalau mengikuti dunia saja maka hilang akhiratnya. Waman ajabal a'doa, ini a'doa. Waman ajaba, barang siapa yang menuruti al-a'doa, anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita itu ya kepinginnya mengajak maksiat. Jadi itu harokatnya mboten a'do'u, dari a'do'a. Sama dengan di awal-awalnya ajaban nafsa, ajaba iblisa, a'do'a. Nah, kalau dalam nahwu namanya atof, disamakan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Zahabat anhul jannatu, waman ajabal a'do'a, siapa yang nuruti anggota tubuhnya, karena anggota tubuh kita itu kepinginnya ya maksiat. Zahabat anhul jannatu, maka hilanglah surganya. Waman ajaballaha ta'ala, dan barang siapa yang mengikuti, menuruti Allah subhanahu wa ta'ala, zahabat anhus sayyiat, maka hilang semua kejelekan-kejelekannya. Wanalal jami'al khairat, dan memperoleh semua kebaikan-kebaikan. Nah, makanya hidup kita ini harus berusaha untuk bagaimana semua ini digerakkan, anggota tubuh kita, pikiran kita, nafsu kita ini tertunduk pada perintah Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, kita berhasil mengendalikan semuanya mengikuti kehendak Allah, nalal jami al khairat, maka kita meraih kebaikan-kebaikan semuanya. Makanya kita ini kan tujuan diciptakan hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, ibadah kepada Allah. Nah, ibadah selain yang dilarang oleh Allah, berarti itu kita mengikuti, berarti sudah taat kepada Allah, itu sudah ibadah. Semua kebaikan itu adalah dalam rangka patuh
Karena Allah memerintahkan kepada yang baik-baik kan itu. Karena itu kita berusaha agar bagaimana dalam hidup ini menjadi hamba Allah yang takwa itu. Takwa itu ya sudah taat itu. Taat, patuh, pasrah kepada Allah, maka kita insya Allah akan dijauhkan dari sayyiat dan akan memperoleh semua kebaikan-kebaikan. Tidak hanya dunia, tapi juga hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Umaru radhiyallahu an. Makalah berikutnya, ini makalah yang keempat. Kalau kemarin kita mendengarkan makalahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berikutnya ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innallaha ta'ala, kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala katama sittatan fi sittatin, menyimpan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Allah menyimpan 6 hal, 6 perkara fi sittatin dalam 6 hal yang lainnya. Yang pertama yaitu kata marridoa fit ta'ati. Allah menyimpan ridhonya. Menyimpan ridhonya itu fit ta'ati, di dalam ketaatan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah sudah pasti diridhoi. Jadi siapa yang sudah taat kepada Allah sudah pasti diridhoi. Sehingga semua kebaikan karena itu perintah Allah berarti diridhoi. Walaupun mungkin diuji oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ada anggapan ini. Misalnya, wonten tiyang kajenge teng masjid, berjalan ke masjid, ini kan perintah Allah, mau sholat, kemudian di jalan kok diserempet motor, naudzubillah, atau tiba kecebur got, kemudian terbersit ini. Wah, ini jangan-jangan saya ke masjid tidak diridhoi oleh Allah. Wah, semua kebaikan diridhoi. Tadi ini kalau saya saja tadi tidak ke masjid, berarti saya nggak keserempet. Berarti ke masjid tadi itu nggak diridhoi. Wah, semua yang taat pasti diridhoi oleh Allah. Jadi kalau Allah itu menguji itu ya karena bisa jadi karena Allah ingin memberikan nilai tambah, pahala yang lebih besar. Jadi tidak orang yang sudah beriman kemudian tidak diuji oleh Allah, tidak. Jadi semua yang taat di situ tersimpan ridhonya Allah. Di dalam ketaatan ada ridhonya Allah. Wa katamal ghadaba, dan Allah menyimpan murkanya. Ghadab, murkanya Allah itu disimpan fil maksiati, di dalam kemaksiatan. Maka berarti orang yang melakukan maksiat dia pasti menemukan murkanya Allah. Walaupun mungkin dia aman dari maksiatnya saat itu, melakukan perbuatan maksiat, aman, gak konangan wong, tapi pasti di situ ada murkanya Allah. Juga enggak kecelakaan, enggak kena musibah. Jadi enggak bisa kemudian ini berarti diridhoi. Jadi setiap kemaksiatan itu sudah pasti dimurkai oleh Allah. Karena di situ tersimpan murkanya Allah ya di kemaksiatan itu. Wa katamal ghadaba fil maksiati, kata Sayyidina Umar. Wa katama ismahul a'dhamu,
wa katamal ismahul a'dhama, dan Allah menyimpan asmanya yang agung fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran itu banyak asma-asma Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semua asmaul husna itu ya asma Allah. Di antara nama-nama itu ada yang disebut Ismul A'dham. Ismul A'dham, nama yang paling agung. Bahkan siapapun, termasuk orang yang kafir ini, kalau dia punya Ismul A'dham itu, dia bisa memiliki banyak keistimewaan. Konon katanya dalam satu riwayat itu ada Fir'aun itu punya kehebatan, kekuasaan yang besar, bahkan tidak pernah sakit itu. Ternyata katanya dia itu juga menyimpan Ismul A'dham walaupun dia kafir. Jadi dia itu menyimpan ini, kalau bahasanya itu jimatnya itu Ismul A'dham. Jadi kalau dia dibaca maka akan punya keistimewaan, kalau disimpan pun ditulis itu punya keistimewaan. Nah itu tersimpan, maka banyak ulama itu ya masih berbeda pendapat tentang Ismul A'dham itu yang mana. Ya ada yang mengatakan ya Allah. Ada yang Ismul A'dham itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu Ismul A'dham. Banyak yang berbeda-beda menyebut Ismul A'dham. Tapi mayoritas itu yang paling banyak itu ya Allah, itu Ismul A'dham, nama yang paling agung. Maka ada ulama berdoa, Allahumma inna nas'aluka bismikal a'dham. Nah ini, ya Allah kami mohon kepadamu dengan Ismul A'dham, namamu yang agung. Ada lagi yang Ismul A'dham itu Allahu Ahad, gitu. Nah ini disimpan, dirahasiakan, disimpan di nama-namanya. Allah menyimpan nama-namanya yang agung itu fil Quran, di dalam Quran. Artinya siapa yang membaca Quran semua pasti nanti ketemu dengan Ismul A'dham. Nah, gitu. Jadi kalau kita baca Quran nanti pasti ketemu dengan Ismul A'dham. Pada saat itu kalau kita berdoa maka diijabah doa-doa kita. Maka ada ulama menyusun doa itu. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'dham. Ya Allah kami mohon kepadamu dengan Ismul A'dham. Alladzi idza du'ita bihi ajabta, yang kalau engkau diminta pasti dikabulkan. Wa idza su'ilta bihi a'taita, kalau engkau diminta pasti engkau memberinya permintaannya. Nah itu. Nah kalau kita membaca Quran maka pasti ketemu Ismul A'dham. Makanya kemudian kalau orang hatam Quran maka dia punya doa yang mustajabah kan. Mangkor Al-Quran hatta yuhtimahu falahu doaun mustajabah. Siapa yang baca Quran sampai hatam dia punya doa yang diijabah, ya karena ketemu dengan tadi Ismul A'dham. Wa katama Lailatul Qadri, dan Allah menyimpan malam Qadar, Lailatul Qadar fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Maka siapa yang menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan pasti ketemu. Nah kalau mencari gak rutin, ada yang lewat bisa jadi pas kelewat itu ada di situ ternyata. Makanya kalau istiqomah
di setiap malam Ramadan, maka pasti ketemu. Karena Lailatul Qadar itu tersimpan dalam bulan Ramadan, gak ada di bulan yang lain. Wa fi nuskhatin, dalam nas yang lain, dalam teks yang lain, wa katama auliya'ahu fima bainan nas, wa katama auliya'ahu, dan Allah menyimpan para wali-walinya fima bainan nas, ada di antara manusia, kebanyakan manusia biasa. Ada di tengah-tengah manusia ini wali-wali Allah. Maka kita tidak boleh mendolimi orang. Jangan-jangan dia wali Allah. Kita nggak boleh mencaci maki, menghina orang siapapun. Bisa jadi dia misalnya wali Allah celaka. Gitu. Karena wali Allah itu ya tersembunyi di antara manusia ini. Bahkan ada yang berpendapat ulama itu setiap 100 orang itu berarti ada walinya Allah. Nah gitu. Wa katamal mauta fil umuri atau fil umri, dan Allah menyimpan kematian di dalam umur manusia sepanjang umur. Di situ pasti artinya yang hidup pasti ketemu mati, pasti akan mati. Di umur yang keberapa mati itu? Apa di umur yang ke-60, ada yang 70, bahkan ada yang di umur 100 lebih. Tidak tahu, karena tersimpan, tapi pasti. Namanya disimpan itu pasti ada, kalau dicari pasti ada. Seperti tadi itu. Ridho Allah itu ada ketaatan. Yang melakukan ketaatan pasti ketemu ridhonya Allah. Murkanya Allah pada kemaksiatan. Maka setiap yang maksiat dimurkai Allah. Nah, setiap yang hidup pasti akan menemui ini, kematian. Di umur keberapa ya ini rahasia, namanya disimpan, dirahasiakan. Menyembunyikan, disembunyikan kematian itu pada umur. Ada yang umurnya masih 50 sudah meninggal, bahkan ada yang masih muda, bahkan ada yang masih kecil. Tidak ada yang tahu. Setiap orang ada ajalnya. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah meleset, tidak akan tertunda, tidak akan diajukan lagi. Nah, wa katamas sholatal wusta fis sholati, wa katamas sholatal wusta, dan Allah menyimpan sholat wusta, keutamaan sholat wusta. Fis sholati, dalam semua waktu sholat. Dalam sholat 5 waktu itu ada diantaranya itu sholat wusta. Karena disimpan maka ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Dan Allah berpesan di situ, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat-sholatmu itu. Jadi was sholatil wusta, utamanya sholat wusta. Lah ini dirahasiakan situ. Artinya ya kita jaga semua sholat. Kalau kita jaga semua sholat waktunya, ketika keikhlasan melaksanakannya ya pasti kita ketemu dengan sholat yang paling utama itu sholatul wusta. Jadi ini makolanya Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu an.
beliau adalah sahabat besar atau sudah pasti beliau adalah wali besar, walinya Allah. Jadi beliau ini walinya Allah. Orang dekat Rasulullah. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah pasti ketemu dengan makamnya Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ini salah satu dari maqalah beliau. Allah merahasiakan, menyimpan 6 perkara pada 6 perkara yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan dari maqalah-maqalah beliau ini. Dan kemudian kita digolongkan bersama orang-orang yang soleh yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.